Banyak orang percaya bahwa kecerdasan akademis adalah kunci kesuksesan. Nilai bagus, gelar tinggi, dan pekerjaan yang stabil dianggap cukup untuk hidup aman. Namun kenyataannya, banyak orang pintar secara akademis, tetapi tetap berjuang secara finansial. Mengapa bisa begitu? Pelajaran dari bab 2 memberikan jawabannya. Karena mereka tidak melek keuangan. Sekolah mengajarkan banyak hal, matematika, ilmu pengetahuan, bahasa, sejarah. Tetapi satu hal penting sering hilang, cara mengelola uang. Sekolah mempersiapkan siswa untuk menjadi pekerja, bukan pemilik aset. Inilah alasan mengapa banyak orang dewasa akhirnya bekerja keras, bertahun-tahun, namun tidak pernah benar-benar memahami bagaimana uang mengalir dalam hidup mereka. Tanpa pemahaman ini, penghasilan sebesar apapun bisa habis begitu saja. Ayah miskin berkata, "Belajarlah yang rajin, agar kamu mendapat pekerjaan yang baik." Ayah kaya berkata, "Belajarlah mengelola uang, agar kamu tidak perlu bekerja seumur hidup." Ayah miskin percaya pada keamanan pekerjaan. Ayah kaya percaya pada keamanan pengetahuan finansial. Melek keuangan berarti memahami hal-hal yang tidak diajarkan di sekolah, cara membangun aset, cara mengurangi kewajiban, cara membuat uang terus tumbuh, cara membaca laporan keuangan sederhana, cara melihat peluang dalam kesulitan. Inilah dasar yang membedakan kebebasan dengan ketergantungan. Ayah kaya mengajarkan satu konsep sederhana, namun sangat kuat. Orang kaya membeli aset, orang miskin membeli kewajiban, tapi mereka menganggapnya aset. Aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke kantong kita. Kewajiban adalah sesuatu yang mengambil uang dari kantong kita. Rumah besar yang cicilannya mahal bisa jadi kewajiban. Bisnis kecil yang menghasilkan pemasukan rutin itu aset. Dan seseorang yang melek keuangan akan bisa membedakan keduanya. Melek keuangan adalah perlindungan dari dua hal besar yang menakuti kebanyakan orang, ketakutan dan ketamakan. Tanpa literasi, orang bekerja karena takut tidak punya uang. Tanpa literasi, orang tergoda membeli hal-hal yang tidak mereka butuhkan. Melek keuangan membuat seseorang mampu berpikir lebih luas, memahami risiko, mengendalikan emosi terkait uang, membuat keputusan berdasarkan logika, dan membangun kekayaan jangka panjang. Uang bukanlah tujuan. Terapi dan alat hanya berguna jika kita tahu cara menggunakannya. Pelajaran terpenting dari bab 2 adalah ini. Bukan seberapa besar uang yang kamu hasilkan, tapi seberapa besar pemahamanmu tentang uang. Penghasilan besar tidak menjamin kebebasan, tetapi pemahaman yang benar bisa mengubah sedikit uang menjadi sesuatu yang terus bertumbuh. Ini adalah dasar dari kebebasan finansial. Akhirnya, bab 2 mengingatkan kita bahwa pendidikan finansial bukan sesuatu yang opsional. Ini adalah fondasi hidup. Melek keuangan bukan tentang menjadi kaya cepat, tetapi tentang memiliki kendali atas masa depanmu. Karena tanpa pemahaman, uang bisa hilang. Tapi dengan pemahaman, uang bisa bekerja untukmu. Terima kasih telah mendengarkan narasi ini. Jangan lupa untuk mengikuti kata kita agar tidak ketinggalan pelajaran berikutnya dari Rich Dad Poor Dad. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.